Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TikTok. Keputusan ini diambil karena TikTok dianggap tidak patuh memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah pembekuan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TikTok atau TDPSE ini merupakan bentuk ketegasan terhadap TikTok karena tidak dapat memberikan data yang diminta Kementerian Komdigi saat pemanggilan tanggal 16 sampai 23 September 2025 lalu terkait siaran langsung yang memuat konten judi online dan aktivitas demo Agustus lalu. Dalam keterangan resminya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar menyatakan pembekuan sementara TikTok sebagai bentuk ketegasan pemerintah karena TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live di masa unjuk rasa 25 hingga 30 Agustus 2025. Sehingga Komdigi menilai TikTok melanggar kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono mendukung langkah Komdigi membekukan izin TikTok karena menolak menyerahkan sejumlah data informasi. Menurut Dave, keputusan pemerintah membekukan izin TikTok merupakan bentuk kehati-hatian dan ketegasan dalam melaksanakan regulasi dan untuk menjaga ruang digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, kita memiliki aturan yang tegas dan jelas tercatat dalam undang-undang, khususnya berkaitan dengan digitalisasi. Di era digitalisasi, kehati-hatian dan juga ketegasan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi sebuah kewajiban. Nah, Kami juga menanyakan pendapat warga terkait langkah Komdigi membekukan izin TikTok untuk sementara waktu. Ada yang bilang setuju asal pembekuan izinnya sementara karena platform digital tidak selamanya mengandung unsur negatif. Menurut aku sebenarnya udah benar, tapi jangan sampai selamanya ya. Maksudnya kayak untuk sementara aja biar emang dari TikToknya tahu ada biar dikasih efek jerah sedikit gitu. Tapi jangan emang sampai sepenuhnya karena itu bakal too much dan emang membuat, maksudnya informasi kan banyak juga ya sekarang, edukasi, terus juga tentang yang baik-baik semua positif banyak dari TikTok, jadi jangan sampai seterusnya. Ya menurut saya sih tindakan yang udah dilakuin ini menurut saya sih udah ya lumayan benar lah, karena balik lagi ke pengguna dari TikTok itu sendiri, selama TikTok dari aplikasinya itu sendiri nggak diblokir secara keseluruhan, karena itu kan akan merugikan semuanya gitu, karena di situ ada juga yang jualan dan juga mencari keuntungan lah di sana. Kalau misalnya sampai diblokir itu tentunya akan merugikan yang lain. Nah dengan adanya tindakan pemerintah ini tentunya menjadi salah satu langkah yang bagus lah untuk sementara gitu. Kementerian Komunikasi dan Digital menuntut TikTok menyerahkan data pengguna yang diduga terlibat dalam aktivitas demo dan judi online. Langkah ini disebut penting untuk kepentingan keamanan digital nasional, namun apakah tetap menjamin perlindungan data pribadi atau malah mengancam kebebasan berekspresi karena adanya intervensi negara? Kita bahas bersama dengan Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, dan Pratama Persada, pakar keamanan siber Cisrek. Selamat malam, Deng Ical, juga Mas Persada, Mas Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pemerintah sebenarnya urgensi untuk membekukan izin sementara ini seperti apa? Kenapa harus diambil langkah itu, Deng Ical? Secara sederhananya untuk menjelaskan ke publik. Ya, sebenarnya langkah ini adalah langkah terakhir. Langkah untuk memastikan bahwa penggunaan dunia digital ini tidak semena-mena dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki akses untuk menyebarluaskan sesuatu berbasis internet atau berbasis digital. Jadi ini juga menjadi semacam peringatan untuk platform yang lain bahwa ada rambu-rambu yang mesti ditaati karena ruang digital ini adalah titik temu antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan keamanan. Jadi selalu ada titik equilibriumnya, sehingga ketika ini dilanggar, maka pemerintah itu punya hak, bahkan punya kewajiban untuk memastikan ruang digital itu tetap sehat, produktif, dan tidak mengganggu keamanan juga kenyamanan. Oke, kalau dari Mas Pratama, secara sederhananya apa dampak yang bisa dirasakan oleh pengguna
dengan Ya, adanya ini? yang pertama adalah menurut saya ini bukan langkah akhir ya, ini langkah awal sebenarnya. Pemerintah Mhm. sudah melakukan hal yang cukup bagus. Dasarnya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSL Ya. itu private, ada Undang-Undang ITE, ada PP tentang penyelenggaraan transaksi elektronik, dan ada Undang-Undang PDP. Nah, apa yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan bahwa memang pemerintah itu hadir begitu. Ketika media sosial digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, pemerintah itu hadir untuk menertibkan, bukan menertibkan dalam arti yang negatif ya, tapi untuk supaya hal-hal yang nanti mengganggu masyarakat, kegiatan-kegiatan mengganggu masyarakat itu tidak ada lagi gitu. Nah, teguran dan pembekuan administratif yang sekarang sudah dilakukan oleh Ya, Dirjen Pengawasan Komdiki gitu, menurut saya ini baru awal. Karena apa? Karena ketika itu dilakukan sebenarnya platformnya juga masih bisa jalan kan, masih ya bisa betul. jalan, masih bisa melakukan live dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu harus dilanjutkan tuh. Kalau ternyata dipanggil nggak datang lagi, harus ada misalnya denda administratif atau Hmm. sanksi finansial gitu. Jadi ada efek jerahnya. Nah, kalau misalkan nanti sampai dia nggak mau ngikutin lagi, udah kasih denda masih nggak mau ngikutin lagi, harus ada diblokir tuh, blokir sementara gitu misalkan, Hmm. sampai Ya. nanti mereka jerah. Karena selama ini memang kita nggak terlalu dianggap semua platform gitu. Mereka berdalih dengan punya kebijakan privasi sendiri gitu, Ya. sehingga ketika pemerintah membutuhkan data atau informasi gitu, ketika tidak sesuai dengan kebijakan mereka, nggak mau ngasih tuh mereka tuh. Nah, itu harus tertibkan. Karena Ya. mereka cari duit di Indonesia gitu. Dan juga sebenarnya Mbak Friska, ketika orang live untuk misalkan UMKM jualan gitu ya, Ya. mereka nggak mengharapkan gift gitu. Mereka memang pure mau jualan di live gitu. Yang Hmm. yang nyari gift itu kan dia yang live kemudian dia nggak jualan gitu, dia membuat konten-konten gitu supaya ada orang ngasih Memberikan saweran itu kan ya. gitu ya. Karena yang jadi masalah kemarin ketika lagi kerusuhan rame-ramenya, orang nyari informasi susah gitu ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke TikTok, banyak orang nge-live kan situasi tersebut gitu, sehingga orang merasa bahwa oh dapat informasi kemudian dia ngasih gift. Yang jadi Oh. masalah adalah ketika saat itu orang nge-live, kontennya itu kadang-kadang konten yang beneran, live beneran, tapi ada konten yang rekayasa. Dia kerusuhan di mana, kapan gitu, Dia tiba-tiba live seolah-olah kan. itu live gitu ya, sehingga malah membuat rusuh. Nah, Oke. itu yang harus dikejar. Jadi Kemudian ketika nge-give itu misalkan bandar-bandar judi, agen-agen judi gitu. Nah, ah, itu yang harus dikejar gitu. iya, Supaya karena itu untuk masyarakat yang monetisasinya melive dengan sulit benar. juga untuk diawasi begitu ya, Mas Tama ya. Salah satunya dengan konten live bisa dimasuki oleh judi online. Tapi saya untuk terminologi membekukan ini, Deng Ical, apa yang Iya. jadi dampak untuk platform dalam waktu ini? Sebenarnya dampaknya itu luas, jadi ada positif negatifnya juga karena ini membuat teman-teman yang biasa live di terutama dari sektor UMKM itu juga terpengaruh. Tetapi yang dibatasi ini adalah TikTok live-nya. Aplikasi yang lainnya juga, platform yang lainnya juga itu tidak terganggu sama sekali. Hmm. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah bentuk peringatan sekaligus juga ya test on the water lah. Kira-kira sejauh mana platform ini benar-benar bisa mengikuti peraturan di Indonesia. Dan sebenarnya bukan cuma untuk TikTok, ini juga untuk Instagram, untuk Facebook, dan untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sehingga ke depannya mereka sudah bisa lebih aware Iya. dan mereka bisa melaksanakan fungsinya sekali lagi untuk memberikan perlindungan ruang digital bagi masyarakat karena Kominfo juga sudah membuat beberapa peraturan termasuk bagaimana aplikasi SAMAN atau sistem kepatuhan moderasi konten itu yang Februari lalu kita launching itu bisa diaplikasikan juga dan terutama sekali oleh operator. Ya, Iya. Mas Tama, sebenarnya yang jadi kendala selama ini apa sih sehingga memang membekukan ini jadi jalan yang harus diambil pemerintah? Memangnya seberapa bandel platform selama ini? Ya kita Kalau lihat soal aja. bandel Mas, itu saya ke Mas banyak Tama banget. dulu. Nah, Kita lihat aja, setiap ada misalkan unggahan-unggahan yang membuat Ya. gaduh, unggahan-unggahan yang membuat provokasi begitu. Ketika pemerintah kita minta kepada platform untuk misalnya di take down, mereka melakukan nggak? Enggak.
gitu. Oh, Mereka berdalih dengan alasan ini demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat gitu. kebijakan privasi gitu ya, Mas? Sehingga tidak mau mereka melakukan itu. Padahal Mm-mm. jelas-jelas konten-konten tersebut konten-konten yang bisa bikin rusuh dan itu kontennya bukan konten yang benar, konten yang hoax gitu. Mhm. Sehingga Iya. memang pemerintah kita ini kesulitan. Jadi walaupun ya di negara kita ini sebenarnya ada whitelist. Jadi Komdiki itu punya whitelist. Whitelist itu artinya kalau Komdiki itu minta sesuatu harus di take down, Mhm. harusnya tanpa question platform itu langsung melakukan take down Oh, gitu. oke. Tapi kenyataannya enggak gitu. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu. Suka-suka mereka aja gitu. Mhm. Nah, ini yang menurut saya harus ditegakkan. Kenapa? Yuk, mereka nyari duit di negara kita kok gitu. Mereka sudah tanda tangan, mereka sudah daftar kok. Kan dulu sempat rame-rame tuh kan lingkup apa namanya penyelenggara sistem elektronik, lingkup Mhm. private ataupun publik baik di luar negeri ataupun dalam negeri harus daftar, ya kan? Ya, Artinya kalau Anda daftar, registrasi, nyari duit di Indonesia sah, Anda itu harus ikutin aturan negara kita dong gitu, ya kan? ya, Tentu saja negara juga tidak boleh terlalu Tidak boleh dalam dalam otoriter. melakukan penegakan gitu. Misalkan, ya. oh pokoknya saya mau minta semua datanya pengguna TikTok dulu. Kalau pengguna TikTok nggak apa-ngapain masa mau diminta tuh ya jangan Ya. dong gitu. Tapi pengguna-pengguna TikTok yang misalkan dia melakukan provokasi nih gitu, kemudian dia melakukan live tapi live-nya palsu gitu. Kemudian orang yang live tapi dia dapetin dari gift-nya dari orang yang agen judi online gitu. Itu Ya. yang dikejar gitu, bukan seluruh masyarakat yang menggunakan TikTok gitu maksudnya, Mbak. Nah, ini Betul. ini penting agar jangan pukul rata juga karena kan pengguna TikTok ada yang memang menggunakan ini untuk UMKM misalnya untuk usaha. Apa yang DPR bisa jaminkan dalam proses ini agar platformnya nurut tapi warga pengguna juga tidak terdampak ruginya? Iya, yang paling penting dulu adalah bahwa lalu lintas informasi itu juga berbagai macam kepentingan di dalamnya. Dan apa yang menjadi kesepakatan kita dengan Indonesia, dengan Amerika yang kemarin, itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa, yang dikunci dengan kata educate under Indonesian law. Berarti semuanya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi hukum Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahkan Undang-Undang Telekomunikasi bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa apa yang ditampilkan, apa yang dibolehkan tampil oleh platform digital itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mungkin saja ada hal yang sifatnya memang baru dan belum kita bisa antisipasi, kita berikan kewenangan kepada Dirjen Perlindungan Digital kita itu untuk menelaah. Dan itu juga memang kita sudah berkali-kali menyampaikan kepada Komdigi itu, bukan hanya Komdigi tetapi juga ke Badan Cyber dan Sandi Negara ini untuk berkoordinasi, untuk memastikan bahwa judi, pornografi, dan semua nilai-nilai yang negatif itu tidak boleh dominan mempengaruhi masyarakat kita. Jadi konteksnya ini adalah bukan hanya sekadar perlindungan data pribadi, tetapi sudah masuk pada ranah ketahanan nasional. Oleh karena itu ke depan memang dalam Undang-Undang ITE juga kita akan memasukkan untuk ketahanan nasional dalam kesempatan revisi nanti, termasuk di Undang-Undang Penyiaran, bahwa bukan hanya dalam konteks memberi atau menerima informasinya, edukasinya, kemudian hiburannya, tetapi yang paling penting itu adalah menjadikan semua regulasi kita itu dalam perspektif ketahanan nasional. Jadi kita juga melindungi apa yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ya. Oke, kalau dari Mas Tama, ini kan sekarang pemerintah juga harus mengejar agar ada efek jeraknya. Tapi yang seringkali jadi problem bicara soal edukasi juga dari pemerintah atau wakil rakyat ke penggunanya yang nggak sampai nih. Kenapa ini terjadi? Apa yang harus dilakukan? Apa yang sebenarnya jadi latar? Nah, menurut Mas Tama gimana? Biar pengguna juga tahu nih latar belakangnya apa dan mereka juga nggak dirugikan dengan kebijakan. Ya, sebenarnya fitrahnya itu kan pemerintah itu memang menyejahterakan rakyatnya ya gitu, melakukan segala cara, upaya gitu, termasuk juga DPR mendukung gitu untuk supaya masyarakat ini bisa melakukan semua kegiatan kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya dengan benar begitu. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang platform digital gitu, ini kan kita berbicara dengan institusi yang bukan dari negara kita. Mereka dari asing, kemudian kantor pusatnya di negara lain gitu, bahkan beberapa tidak punya kantor representatif di Indonesia gitu, sehingga kadang-kadang memang kita susah, terutama kalau misalkan kita nagih masalah pajak gitu ya kan. Nah, Iya. kadang-kadang ada masalah-masalah gitu yang masyarakat itu memang maunya mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan
dengan platform media sosial yang ada tanpa ada gangguan begitu. Nah, kita pun Ya. sebenarnya juga mau gitu. Pemerintah pun juga maunya kayak gitu gitu. Tapi masyarakat juga perlu diedukasi memang, sehingga memang masalah literasi ini penting, Mbak, dari mulai kurikulum sekolah gitu sampai dari mulai SD sampai kuliah gitu ya, bahwa memang ada hal-hal tertentu yang kita perlu mengatur gitu. Bukan artinya ngawasi kemudian membatasi kemudian nggak boleh, bukan gitu. Tapi ini perlu diatur gitu. Karena Ya. apa? Platform itu terlalu berkuasa kalau menurut saya gitu. Mereka itu bisa melakukan apa-apa dengan kemampuannya mereka gitu, dengan algoritma yang mereka miliki gitu. Contohnya misalkan platform e-commerce gitu. Coba mereka lebih memprioritaskan barang-barang yang dari negara luar sana dibandingkan dengan barang-barang yang dalam negeri kita gitu. Ya. Itu kan harus diatur gitu. Misalkan mereka mengumpulkan banyak data nih tentang preferensi produk yang disukai oleh Inginkan. orang Indonesia. Kan mereka harus mau share tuh ke UMKM kita. Tapi selama enggak ini ya. susah banget minta data itu. Kenapa? Karena memang mereka mau jualan produknya dari negaranya mereka gitu. Nah, itu Ya. yang menurut saya perlu diatur gitu. Sehingga masyarakat kita, UMKM kita itu nggak selalu jadi yang kalahan. Kalau sekarang selalu kalahan, Mbak, gitu. Lalu kalahan dan juga Misalkan memang UMKM kita masuk ke platform e-commerce gitu, Ya. dihajar, disikat, Mbak. ya hanya menjadi pengguna saja, tapi tidak bisa betul-betul merajai itu ya, Mas ya, tidak Ya, jadi pengguna sebenarnya. bisa gitu, karena mereka nggak adil memang. Ya. Sorry ya gitu, mereka emang nggak Oke, adil. oke, terakhir Betul. Deng Ical, jadi terakhir Ya. kapan akan panggil lagi platform TikTok? Bakal sering-sering, tetapi yang paling penting ini bukan hanya soal pemanggilannya untuk platformnya, tetapi yang paling penting ini adalah kita minta Komdigi dan seluruh pemerintahan yang terkait itu membuat roadmap untuk memastikan tahun depan atau 2 tahun depan itu kita punya platform yang berbasis Indonesia. Platform made in Indonesia yang di-create oleh orang Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia pintar-pintar. Maka kita minta supaya ada talent scouting Oke. untuk memastikan ada platform yang memungkinkan, dan itu kita akan berikan privilege, kita akan buatkan regulasinya sehingga punya ekosistem yang mampu berkembang dengan cepat. Oke, Ya. tapi yang jelas untuk yang kasus TikTok ini harus segera di-clearkan ya, agar jelas Dan apa. dikasih sanksi yang benar, Betul. Mbak. Ya. Dikasih sanksi benar. Kalau sanksinya hanya administratif, mereka nggak akan cuek Ya. gitu. Kalau sanksinya Betul. finansial gitu, Ya. kayak kemarin Finansial Facebook dan kena pemblokiran 1,4 miliar pastinya. dolar di Eropa gitu, baru mereka Oke. akan mikir tuh gitu. Nah, Ya, itu jadi sanksinya betul-betul perlu harus kita tegas lakukan. juga ya, Mas Ya. Tama, agar tujuannya Ya. bisa tercapai juga untuk disiplin Ya. semuanya, termasuk juga platform. Terima kasih, Betul. Mas Terima kasih Pratama banyak. Persada, terima kasih pakar keamanan siber Cisrek, terima kasih juga Deng Ical, Syamsul Rizal, anggota Baik, Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan striker Ole Romani yang baru pulih dari cedera sudah ikut berlatih timnas di Arab Saudi. Tapi pertanyaannya, apakah ia akan dimainkan lawan Arab Saudi sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam?